warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Kami dari kelompok 6 ingin jelaskan materi pengembangan produk dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Perilaku Konsumen. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Stella Desiang Raini dengan nomor NPM 2023 14500 958. Saya Arista Desimbo Penditi dengan NPM 2023 14500959. Saya Fatma Febina dengan nomor NPM 2023 14500 961. Saya Dini Khairunisa dengan NPM 2023 145000976. Saya Amanda Midinasari dengan NPM 2023 145000987. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya ya teman-teman. See you! Pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Dalam dunia bisnis yang penuh persaingan, pengembangan produk merupakan langkah penting untuk menjaga kelangsungan usaha. Perusahaan yang tidak berinovasi beresiko kehilangan bagian pasar karena kebutuhan dan selera konsumen terus berubah. Oleh karena itu, strategi pengembangan produk perlu dilakukan secara terus-menerus agar perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan industri dan keinginan pasar. Contohnya seperti perusahaan Nokia. Dulu, Nokia sangat mendominasi pasar, namun karena tidak cepat berinovasi, maka ia kalah saing dengan Android dan iPhone. Di era digital sekarang, produk harus cepat menyesuaikan selera generasi muda, seperti melalui desain, fitur, dan pemasaran di media sosial. Nah, setelah memahami pentingnya pengembangan produk, mari kita pahami dulu apa sebenarnya definisi dari pengembangan produk. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, pengembangan produk merupakan strategi pertumbuhan dengan menawarkan produk baru atau memodifikasi produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar saat ini. Maksudnya, pengembangan produk adalah proses perusahaan dalam menciptakan atau memperbarui suatu barang agar lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan, baik melalui peningkatan kualitas, desain, maupun fitur produk. Jadi, dalam penjelasan tersebut, Kotler menjelaskan bahwa pengembangan produk itu tidak selalu menciptakan yang baru, bisa juga memperbaiki produk lama agar lebih disukai pasar saat ini. Contoh mudahnya, kemasan mie instan yang dibuat lebih praktis, atau varian rasa baru dari minuman teh. Kemasan seperti contohnya sekarang ada kemasan teh rasa lemon tea, rasa apple tea. Nah, maka dari itu, dengan pengembangan produk, perusahaan bisa meningkatkan daya saing, kepuasan pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Saya, Dini Khairunisa, akan menjelaskan materi tentang alternatif strategi pengembangan produk. Jadi, alternatif strategi pengembangan produk adalah berbagai pendekatan atau pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan untuk mencapai produk baru dan meningkatkan produk yang sudah ada atau memperluas lini produknya. Nah, tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, memperkuat reputasi perusahaan, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta pertumbuhan bisnis. Jadi secara umum, konsep ini mengacu pada pilihan-pilihan strategis yang tersedia bagi perusahaan dalam merancang, memproduksi, dan memasarkan produk-produk mereka. Nah, hal ini juga melibatkan keputusan tentang bagaimana perusahaan akan berinovasi, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan tetap relevan di mata konsumen. Baik, di sini sudah ada beberapa alternatif strategi pengembangan produk. Yang pertama itu memperbaiki atau meningkatkan produk yang sudah ada, seperti peningkatan kualitas, yaitu meningkatkan daya tahan, keandalan, kecepatan, atau fitur produk yang sudah ada. Lalu, ada peningkatan gaya atau desain. Nah, hal ini memperbarui tampilan, warna, atau kemasan produk agar lebih menarik dan relevan dengan tren. Nah, selanjutnya ada peningkatan efisiensi, yaitu membuat produk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya atau operasionalnya. Lalu ada juga penambahan fitur, yaitu menambahkan fungsionalitas produk yang ada untuk meningkatkan nilai bagi konsumen. Selanjutnya, ada memperluas lini produk, yaitu menambah item pada lini produk yang ada.
seperti menawarkan varian baru dari produk yang sudah ada, misalnya itu rasa baru, ukuran baru, dan warna baru. Lalu ada menambah lini produk baru, yaitu memperkenalkan produk yang berbeda namun masih terkait dengan kategori produk yang sudah ada. Nah, misalnya itu produsen televisi yang mengembangkan lini pengeras suara. Selanjutnya ada mengembangkan produk baru, yaitu produk orsinil atau inovasi yang signifikan. Yang pertama itu ada research and development atau R&D, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan produk yang benar-benar baru. Nah, hal ini melibatkan teknologi baru atau pemenuhan kebutuhan yang belum terpenuhi. Lalu ada diversifikasi produk, yaitu menciptakan produk baru yang tidak terkait langsung dengan lini produk yang sudah ada. Nah, biasanya untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda atau mengurangi resiko. Nah, selanjutnya ada mengembangkan strategi berbasis pasar atau kompetitor, yaitu penyesuaian produk lokal, seperti mengadaptasi produk agar sesuai dengan preferensi dan budaya pasar lokal. Lalu ada memodifikasi strategi kompetitor, yaitu amati, tiru, modifikasi, atau biasa disebut dengan ATM, yaitu mempelajari strategi produk pesaing yang berhasil, kemudian mengadopsi dan memodifikasinya agar sesuai dengan keunggulan perusahaan. Lalu yang terakhir ada strategi lainnya, yaitu rebranding produk, yang memperbarui citra produk secara keseluruhan melalui perubahan logo, kemasan, atau strategi pemasaran. Nah, lalu ada personalisasi produk, yaitu menawarkan opsi kustomisasi produk sesuai keinginan konsumen. Lalu ada produk ramah lingkungan yang mengembangkan produk yang menggunakan bahan atau proses produksi yang lebih berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi bisnis, yaitu bermitra dengan perusahaan lain untuk mengembangkan produk baru atau memperluas jangkauan. Jadi, pemilihan alternatif strategi pengembangan produk ini sangat bergantung pada tujuan perusahaan, analisis pasar, sumber daya yang tersedia, serta kondisi persaingan di industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 6 kategori produk baru menurut Kotler dan Keller. Nah, menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller ini, dalam bukunya Marketing Management, terdapat 6 kategori produk baru yang umum digunakan untuk mengklasifikasikan inovasi produk. Nah, di sini sudah ada 6 kategori produk baru tersebut. Yang pertama, New to the World product, yaitu produk baru bagi dunia, yang merupakan produk yang benar-benar baru dan inovatif yang menciptakan pasar baru. Contohnya itu seperti smartphone pertama kali diluncurkan dan mobil listrik Tesla pada awal kemunculannya. Lalu yang kedua, ada no product lines, yaitu lini produk baru, yang merupakan produk baru bagi perusahaan tetapi sudah ada di pasar dan ditawarkan oleh pesaing. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan makan ringan yang memulai memproduksikan minuman ringan. Lalu yang ketiga, itu ada addition to existing product lines, yaitu penambahan pada lini produk yang ada, yang merupakan produk baru yang menambah variasi pada lini produk yang sudah ada. Contohnya itu seperti sabun dengan aroma baru, versi mini, dan produk makanan atau pakaian dengan warna atau model baru. Lalu yang keempat, improvements and revisions of existing products, yaitu perbaikan dan revisi produk yang ada, seperti versi terbaru dari produk yang sudah ada dengan peningkatan kualitas, performa, atau fitur. Nah, contohnya ini seperti smartphone yang versi terbaru dengan kamera yang lebih baik, dan contoh lainnya itu seperti deterjen dengan formula yang lebih kuat. Lalu yang kelima, repositions, yaitu reposisi produk, yang merupakan produk lama yang dipasarkan ulang untuk segmen pasar baru atau dengan manfaat baru. Contohnya itu seperti susu untuk
orang dewasa dipasarkan ulang sebagai produk untuk kesehatan tulang. Nah, contoh lainnya itu seperti obat flu yang direposisi sebagai suplemen energi. Selanjutnya yang keenam, cost reduction atau penurunan biaya. Nah, hal ini merupakan produk dengan fungsi dan manfaat serupa, tetapi diproduksi dengan biaya lebih rendah dan dijual dengan harga lebih murah. Contohnya itu seperti laptop versi ekonomis dengan fitur utama yang tetap tersedia. Nah, teman-teman, dari keenam kategori ini sangat membantu perusahaan dalam memahami berbagai jenis inovasi produk dan bagaimana mengklasifikasikannya dalam strategi pengembangan produk mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Arista. Nah, selanjutnya ada tujuan pengembangan produk. Yang pertama, untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Yang kedua, untuk menambah omset penjualan. Yang ketiga, untuk menangankan persaingan. Yang keempat, untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Yang kelima, untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Yang keenam, untuk mendayagunakan sisa-sisa bahan. Yang ketujuh, untuk mencegah keborosan konsumen. Yang kedelapan, untuk menyederhanakan produk. Selanjutnya, ada tantangan pengembangan produk. Ada 5 tantangan pengembangan produk. Yang pertama, trade-off. Itu usaha untuk mencapai suatu fitur dari produk dan dapat mengorbankan fitur yang lain atau membuat biaya manufaktur meningkat. Yang kedua itu ada dinamis. Teknologi berubah, selera konsumen berubah, pesaing juga berusaha membuat produk baru, situasi ekonomi makro berubah, dan sulit untuk membuat keputusan dalam situasi yang berubah. Yang ketiga ada detail. Itu perubahan kecil pada desain dapat meningkatkan atau menurunkan biaya secara signifikan. Makin rumit produk yang dikembangkan, makin banyak keputusan yang harus dibuat dalam perancangannya. Yang keempat ada tekanan waktu. Itu kalau tersedia banyak waktu, tim pengembang akan lebih mudah dalam menghadapi tantangan-tantangan ini. Pada kenyataannya, tim pengembang harus membuat keputusan secara cepat, bahkan sebelum informasi terkumpul secara lengkap. Dan yang kelima, kebutuhan dana. Mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk baru memerlukan biaya yang besar. Agar biaya tersebut dapat tertutup kembali, maka produk harus dapat diterima oleh konsumen dan biaya produksi tidak tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatma. Saya, Fatma Febina, akan menjelaskan tentang proses keputusan pengembangan produk baru. Proses yang pertama adalah idea generation atau proses pembuatan ide, di mana pada tahap ini perusahaan akan mencari dan mengumpulkan ide sebanyak mungkin untuk menciptakan produk baru. Dalam proses ini, perusahaan dapat memeriksa tren pasar, melakukan penelitian produk, dan menggali lebih dalam tentang keinginan dan kebutuhan pengguna atau konsumen untuk mengidentifikasi masalah dan mengusulkan solusi yang inovatif. Jika ide tersebut dapat menjawab pertanyaan is the idea worth considering atau apakah ide ini layak untuk dipertimbangkan, jika ide tersebut layak dipertimbangkan atau yes, maka bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika no, artinya ide tersebut tidak layak untuk dikembangkan dan ide tersebut akan dihentikan atau drop. Yang kedua adalah idea screening atau penyaringan ide. Pada tahap ini, semua ide yang telah ditentukan itu disaring dan hanya memilih ide yang memiliki peluang dengan keberhasilan yang tinggi. Ide tersebut dipilih sesuai dengan apakah ide produk sesuai dengan tujuan, strategi, dan sumber daya perusahaan. Jika ide-ide tersebut no, artinya ide tersebut tidak realistis atau tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan, maka ide tersebut akan disaring dan dibuang atau drop. Jika ide tersebut yes, artinya ide tersebut sesuai dengan kemampuan perusahaan, maka ide tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya.
Yang ketiga adalah konsep development and testing atau pengembangan dan pengujian konsep. Pada tahap ini, ide yang lolos tahap penyaringan dapat dikembangkan menjadi konsep. Konsep tersebut harus menunjuk pada target pasar. Contohnya, fitur dan manfaat yang menarik bagi konsumen. Setelah mengembangkan konsep, ujilah masing-masing konsep dengan sekelompok konsumen tertentu. Hal ini bagus untuk menguji kelayakan ide produk sebelum pengembangan produk lebih lanjut. Dan akan menjawab, can we find a good concept for the product that consumers say they will try? Atau dapatkah kita menemukan konsep yang bagus untuk produk yang menurut konsumen akan mereka coba? Jika iya, maka produk tersebut bisa lanjut ke tahap berikutnya. Jika no, maka ide tersebut akan diganti atau dihentikan atau drop. Yang keempat adalah marketing strategy development atau pengembangan strategi pemasaran, di mana kita harus mencari, can we find a cost-effective, affordable marketing strategy? Bisakah kita menemukan strategi pemasaran yang hemat biaya dan terjangkau? Nah, strategi pemasaran ini berfungsi untuk memandu penempatan, penetapan harga, dan promosi produk baru tersebut. Setelah strategi pemasaran itu direncanakan, maka manajemen produk dapat mengevaluasi daya tarik bisnis dari ide produk tersebut. Jika dapat menemukan strategi pemasaran yang sesuai atau yes, maka dapat lanjut ke tahap berikutnya. Jika tidak menemukan strategi pemasaran yang layak atau no, maka produk tersebut akan dihentikan atau drop. Yang kelima adalah bisnis analisis atau analisis bisnis, di mana pada tahap ini meliputi tinjauan atas perkiraan penjualan, perkiraan biaya, dan proyeksi laba. Sesuai dengan pertanyaan, will this product meet our profit goal? Atau apakah produk ini akan memenuhi target laba kami? Jika produk tersebut menguntungkan dan memenuhi tujuan perusahaan, atau yes, produk dapat beralih ke tahap selanjutnya. Jika produk tersebut tidak menguntungkan, produk akan dibatalkan atau drop. Yang keenam adalah product development atau pengembangan produk. Tahap pengembangan produk ini terdiri dari pengembangan konsep produk menjadi produk yang dapat dipasarkan. Tahap ini biasanya melibatkan pembuatan prototipe dan pengujiannya dengan konsumen untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi dan dapat mengumpulkan feedback. Jika yes, berarti produk tersebut sudah layak untuk dikembangkan sesuai dengan pertanyaan, have we developed a technically and commercially sound product? Sudahkah kita mengembangkan produk yang baik secara teknis dan komersial? Maka produk tersebut bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jika no, berarti produk tersebut tidak dapat dikembangkan dengan baik secara teknis dan komersial, maka harus di stop atau di drop. Yang ketujuh, market testing atau pengujian pasar. Uji pemasaran ini melibatkan pelepasan produk sampel jadi ke pasar untuk mengevaluasi kinerjanya berdasarkan strategi pemasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya untuk melihat apakah konsumen benar-benar membeli dan menggunakan produk, dan juga menjawab have product sales meet expectation, atau apakah penjualan produk tersebut telah memenuhi harapan. Jika yes, maka produk bisa dilanjutkan ke tahap peluncuran penuh atau komersialisasi. Jika no, dapat ditanyakan, should we send the idea back for product development? Atau maksudnya itu direvisi terlebih dahulu konsep dan strateginya, lalu dapat dikembalikan pada tahap sebelumnya, yaitu pengembangan pasar. Jika tetap no, maka produk tersebut harus dihentikan atau drop. Yang terakhir adalah commercialization atau komersialisasi, di mana pada tahap ini produk diluncurkan secara penuh ke pasar dan dapat menjawab are product sales meeting expectation, atau apakah penjualan produk tersebut memenuhi harapan. Jika hasil bagus dan produk memenuhi harapan atau yes, dapat lanjut ke perencanaan jangka panjang atau lay future plans. Jika buruk atau no, dapat dipertimbangkan dahulu apakah strategi tersebut atau produk tersebut dapat diubah. Jika tidak dapat diubah, maka produk tersebut dianggap gagal secara komersial dan dihentikan atau drop untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Stella. Saya Stella Desi Anggraini akan menjelaskan tentang penyebab gagalnya pengembangan produk baru. Yang pertama itu kurangnya ide. Kadang perusahaan itu kehabisan ide, apalagi untuk jenis produk tertentu. Jadi, nggak tahu harus bikin apa lagi yang beda dari sebelumnya. Yang kedua itu adalah pasarnya terlalu terpecah. Maksudnya, selera konsumen berbeda-beda banget nih. Jadi susah buat bikin satu produk yang cocok buat banyak orang. Yang ketiga itu adalah hambatan dari pemerintah atau masyarakat.
Misalnya ada aturan ketat atau produk itu nggak diterima secara budaya dan etika di masyarakat. Yang keempat itu biaya pengembangan mahal. Bikin produk baru itu nggak murah loh. Apalagi kalau butuh uji coba, riset, atau teknologi khusus untuk membuat produk tersebut. Yang kelima itu modalnya kurang. Perusahaan mungkin punya ide bagus, tapi nggak punya cukup dana untuk mewujudkan ide itu jadi kenyataan. Yang keenam itu dikejar waktu. Kadang perusahaan pingin cepet-cepet meluncurkan produk padahal belum matang, akhirnya hasilnya gagal. Yang ketujuh, siklus hidup produk pendek. Sekarang banyak produk yang cepet ketinggalan zaman, baru dirilis udah nggak. Nah, selain penyebab kegagalan, ada juga loh faktor-faktor penting yang bisa bikin produk sukses menurut para ahli. Yang pertama itu versi Cooper and Klein-Smith. Yang pertama, produk yang unik dan unggul. Artinya, produk punya kelebihan atau keunikan yang nggak dimiliki oleh produk lain. Yang kedua itu, konsep yang jelas sejak awal. Jadi, sebelum dikembangkan, perusahaannya itu udah tahu nih produk ini mau seperti apa, siapa targetnya, dan manfaatnya tuh apa aja. Lalu yang ketiga, kerjasama antara teknologi dan pemasaran. Harus ada sinergi antara tim teknis dan tim promosi biar produk bagus dan bisa dijual dengan cara yang menarik. Yang keempat, proses awal dijalankan dengan baik. Seperti tahapan riset, desain, dan uji coba harus serius dan gak asal-asalan. Yang kelima, pasarnya itu menarik dan punya potensi. Artinya, ada permintaan yang cukup besar dan produk punya peluang untuk berkembang. Selanjutnya itu versi Medic and Zirger. Yang pertama, perusahaan paham kebutuhan konsumen. Semakin perusahaan ngerti maunya konsumen, makin besar peluang untuk sukses. Yang kedua itu performa produk sebanding atau lebih baik dari biayanya. Jadi konsumen merasa produk ini worth it dengan harga yang dibayar. Yang ketiga, produk diluncurkan lebih cepat dari pesaing. Siapa cepat dia dapat. Kalau lebih dulu hadir di pasar, lebih mudah untuk membangun nama. Yang keempat itu keuntungan yang diperkirakan itu besar. Jadi produk gak cuma laku, tapi juga ngasih untung besar buat perusahaan. Yang kelima itu promosi dan peluncurannya itu harus besar-besaran supaya orang-orang tahu dan tertarik untuk mencoba. Yang keenam, ada dukungan penuh dari atasan atau manajemen puncak. Tanpa dukungan dari pemimpin, biasanya pengembangan produk itu nggak akan maksimal. Selanjutnya, kerjasama antar tim dalam perusahaan. Semua bagian, produksi, marketing, keuangan itu harus kompak untuk kerja bareng mengembangkan produk tersebut. Yang terakhir itu, libatkan pelanggan dari awal, supaya perusahaan tahu langsung masukan dari calon pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatma Febina. Jadi, kesimpulan pada materi kali ini adalah pengembangan produk merupakan langkah strategis yang penting untuk menjaga daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, ini merupakan proses yang penting dalam dunia bisnis untuk menciptakan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Proses ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penciptaan ide, penyaringan, pengujian konsep, penyusunan strategi pemasaran, analisis kelayakan bisnis, hingga uji pasar dan peluncuran produk secara luas. Setiap tahap berfungsi untuk meminimalkan risiko kegagalan dan memastikan produk benar-benar dibutuhkan setelah diterima oleh konsumen. Tantangan seperti perubahan selera pasar, kesalahan strategi, atau kurangnya riset seringkali menjadi penyebab kegagalan produk. Namun, dengan pemahaman yang tepat, inovasi yang sesuai, dan eksekusi yang efektif, perusahaan dapat menciptakan produk yang sukses dan berkelanjutan di pasar.